Halo bro, balik lagi nih di channel kita TK21. Kita mau coba bahas tentang apa sih bahayanya kalau bro-bro sekalian telat ganti oli pada motor kesayangannya nih. Apa ya yang akan terjadi? Daripada nunggu lama-lama, kita simak aja videonya. Dilansir dari auto.detik.com, oli motor yang telat diganti akan berpengaruh pada kinerja mesin. Oli pada motor berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin. Seperti diketahui, saat motor bekerja akan terjadi banyak gesekan mulai dari sistem transmisi hingga piston yang bergesekan dengan dinding silinder. Nah, agar potensi aus atau karat tidak terjadi karena gesekan tersebut, maka oli bertugas melapisi setiap komponen logam yang bekerja. Tidak hanya itu, oli juga berfungsi mendinginkan suhu panas mesin yang ditimbulkan proses pembakaran. Dalam panduan buku manual servis untuk pemilik motor, biasanya waktu penggantian oli direkomendasikan sekitar jarak tempuh 4000 km. Atau kurang dari angka tersebut jika motor dipakai dengan intensitas yang tinggi. Berikut beberapa fakta yang akan terjadi jika kalian sering malas untuk ganti oli mesin motor kalian nih. Yang pertama, komponen pada mesin. Motor yang kehabisan oli bisa merusakkan bagian dalam mesin, mulai dari piston, ring piston, poros engkol, dan bagian yang lainnya. Sehingga akibatnya memang sangat parah karena menyebabkan aus pada beberapa komponen. Jika kerusakan cukup parah, mau tidak mau harus dilakukan bongkar mesin atau turun mesin. Biaya pengerjaannya pun tidak sedikit karena bisa mencapai jutaan rupiah. Yang kedua, kinerja seher atau piston akan terganggu. Sementara komponen mesin seperti ring piston, silinder, dan poros engkol terbuat dari logam, sehingga jika tidak dilumasi maka bisa saja terjadi goresan antara komponen. Yang ketiga, mesin menjadi kasar. Selain di bagian piston, di bagian atas mesin pada head cylinder, keadaannya bisa lebih parah lagi karena volume oli yang kurang bisa menyebabkan oli tidak naik ke atas mesin. Contoh yang paling mudah ada pada silinder dan ring piston. Dua komponen ini berada di bagian tengah mesin. Yang keempat, boros bahan bakar. Kejadian ini biasa terjadi jika kita sering telat untuk mengganti oli mesin. Nah, jangan anggap remeh ya, karena jika terus berulang maka akan terganggu sistem pengapian pada motor kalian nih. Jika kondisi oli normal, maka dua komponen ini bisa terlumasi. Namun jika tidak, maka bisa saja terlewat sehingga bisa menyebabkan keausan di piston dan liner. Hasilnya tentu kinerja mesin akan terganggu karena kedua komponen ini bisa menyebabkan kompresi mesin turun sehingga powernya akan berkurang drastis. Padahal di bagian kepala silinder ini terdapat mekanisme katup dan kapsat yang juga memerlukan pelunasan. Yang kelima adalah mesin pemanasan atau overheating. Salah satu fungsi oleh mesin adalah untuk mendinginkan komponen mesin. Jika volume berkurang, otomatis sistem pendinginan mesin juga akan terganggu. Jika pada motor, hal ini lebih terasa khususnya yang menggunakan pendingin udara. Penyebab peningkatan suhu ini bukan hanya berasal dari pembakaran mesin. Gesekan antara komponen juga menghasilkan panas. Sebab oli yang sudah kotor tidak bisa lagi melindungi gesekan yang terjadi di komponen mesin. Bisa timbul sludge atau endapan oli di bawah mesin. Akibatnya oli tidak mampu memberikan proteksi maksimal pada mesin. Lebih buruknya lagi nih, akan timbul endapan oli di area mesin. Sehingga jika pelumasan tidak didukung dengan baik, hasilnya tentu Anda bisa mengira bagaimana suara logam yang saling bergeser. Selain dari katup timing chain juga menyumbang bunyi mesin yang kasar. Hal ini dikarenakan rantang timing yang berbang dan juga perlu pelumasan agar suaranya lebih tenang. Jadi oli bisa mengental seperti lumpur. Dalam tingkat yang ekstrim, misalnya telah ganti oli sampai oli mesin benar-benar habis, maka efeknya akan lebih parah lagi. Mesin bisa rusak karena piston, blok, silinder, ataupun sistem transmisi bekerja tanpa pelindungan. Akibatnya nih, motor harus mengalami turun mesin untuk mengganti komponen-komponen yang rusak tersebut. Jika sudah berbicara penggantian piston, maka biaya yang dikeluarkan cukup besar. Itulah mengapa fluida ini digunakan untuk melapisinya. Jika tidak, maka potensi engine overheat lebih besar. Nah bro, oli dalam mesin jika diibaratkan itu kayak darah dalam tubuh manusia. Jadi kalau terlambat, dampaknya bikin mesin jadi stres dan tingkat keausannya di mesin ini makin tinggi. Pabrikan sepeda motor telah merekomendasikan jadwal penggantian oli rutin pada buku panduan pemilik biasanya tiap 4000 km. Namun demikian, jarak tempuh tersebut
tidaklah baku dan bisa berubah sesuai dengan kondisi lalu lintas yang dihadapi pengendara setiap hari. Untuk lalu lintas padat seperti di kota besar yang kerap terjadi kemacetan, periode ganti oli bisa jauh lebih cepat. Bila rekomendasi maksimum pabrikan pada 40 km, maka para komuter sebaiknya ganti oli setiap 2000 km. Selama motor digunakan secara rutin, sebaiknya periksa volume oli dari dipstick tiap minggu. Jika sudah melewati jarak sekitar 1500 km dan volumenya berkurang di bawah batas, sebaiknya segera ganti oli karena sudah terjadi penguapan yang cukup tinggi. Pada dasarnya ganti oli ini harus kalian lakukan secara periodik atau berkala. Jadi untuk performa maksimal motor kalian, sebaiknya gantilah oli mesin secara teratur. Nah bro, itu tadi penjelasan tentang kenapa kamu wajib banget nih ganti oli mesin tepat waktu. Nah bro, terima kasih udah nonton nih. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya bro. Sampai jumpa di video berikutnya.